Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 1 Introduction to AWS IAM. Nah, di sini kita akan mempelajari mengeksplorasi IAM user dan IAM root yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian melihat IAM policy yang sudah diterapkan pada grup. Lalu menambahkan user ke grup sesuai dengan skenario nyata dan menemukan dan menggunakan IAM sign in URL di sini. Nah, oke. Lalu kita akan mencoba efek dari polisi terhadap akses layanan. Jadi di sini ada pengertian mengenai IAM. Jadi AWS Identity and Access Management atau IAM itu digunakan untuk mengelola user dan aksesnya. Jadi kita bisa buat user, kasih password dan akses key, kemudian menentukan apa saja yang boleh dilakukan oleh user tersebut. Lalu mengelola roles dan permission. Jadi di sini itu fungsinya mirip dengan user, tapi bukan untuk satu orang tertentu, melainkan bisa untuk siapa saja yang butuh permission atau roles tertentu. Lalu mengelola federate user dengan integrasi sistem login perusahaan. Jadi tidak perlu kita tuh membuat identity and access management user satu persatu. Nah, oke, langsung aja kita pilih start lab di sini. Nah, setelah start lab dimulai itu nanti akan ada timer. Kita tunggu sampai icon yang merah di sini itu berubah jadi hijau, baru kita bisa menjalankan labnya. Ini saya chat start lab terlebih dahulu. Nah, ini masih kuning, kita tunggu aja. Oke, mungkin saya pause dulu videonya, nanti kalau sudah hijau baru saya lanjut. Oke, ini sudah hijau, kita klik saja AWS-nya. Kemudian kita lihat di tas pertama. Nah, di sini kita diminta untuk cari pilih IAM di search box of right service. Kita klik dulu. Oh, ini di sini dengan service. Nah, di sini kita cari IAM. Nah, ini ya. Kemudian kita buka IAM console. Oke, cek di sini sudah ada 3 grup user, buat 4 user, 16 row, satu kebijakan dan 0 penyedia identitas. Nah, kita bisa klik bagian user. Ini ada user 1.
ada user 1, user 2, dan user 3. Kemudian di bagian grup pengguna itu ada nama grupnya EC2 admin, EC2 support, dan SP support. Oke. Use the user satu link. Kita klik. Oh, ini ada linknya. Oke. Kemudian this will bring summary page for user 1. The permission tab will display. Nah, di sini ada permission tab atau kebijakan, izin kebijakan dari user 1 itu tapi base aja. Kemudian kita pilih ke tab group. Pilih ke tab group. Lalu choose the security credential tab. Oh, user 1 is not member of any group. Oh, kita cek. User 1 itu bukan anggota dari setiap grup. Ya, benar ya. Jadi user 1 tidak termasuk ke dalam grup yang ada di sini. Kemudian kita pilih security credential tab. Okay. This is assigned function. In the navigation pane online, choose user code. Kemudian choose the EC2 support. This will bring to summary page. Okay. Kemudian choose the permission tab. This group has managed policy called Amazon EC2 read only access. Kita ke permission tab. Kemudian Amazon nothing yang mana nih? Sebentar. Oh, ini Amazon EC2 read only access. Kemudian kita choose the plus icon next to the Amazon EC2 read only. Ini ya, kita klik plus. Oh, dia ada kode programnya di sini. Kemudian kita the basic structure of the statement in IAML is Epic says whether to allow or any permission. Action specify the API calls that can be made against an LLM. First defines the scope of the linkage covered by the ICL.
Oke, kemudian kita choose the minus icon ini. Oke. Next, in the navigation pane on left, choose user group. Oke. Kemudian choose the SP support group and then choose the permission tab. SP support, kemudian permission. Choose the plus icon to view the policy detail. Oke, ini ada policy detail dari izin atau kebijakan Amazon S3 Read Only Access. Kemudian choose the minus icon to hide the policy detail. Kita klik lagi, choose the EC2 admin group link and then choose the permission tab. Kita kembali lalu kita klik ke EC2 admin. Kita lihat di izinnya di sini ada EC2 admin page. Kemudian sama choose the plus icon to view the policy detail. Nah, di sini ada programnya. Oke. Kita klik lagi. Nah, di sini ada bisnis skenario. Jadi user 1 itu kita akan masukin ke dalam grup S3 support. Nah, permissionnya atau izinnya itu hanya dapat read only access to Amazon S3. Jadi cuma bisa baca, punya izin membaca atau read ke Amazon S3. Kemudian untuk user 2 itu akan kita masukkan ke dalam grup S3 support dan izinnya adalah sama, hanya untuk membaca ke Amazon EC2. Kemudian kalau user 3 itu nanti kita akan masukin ke dalam grup EC2 admin. Nah, izinnya itu untuk melihat, memulai dan mematikan Amazon EC2 instance. Nah, langkah kedua di sini add user to group atau menambahkan user ke dalam grup. Nah, yang pertama kita akan menambahkan user 1 ke S3 group. In the left navigation pane, choose user group. Sini kita pilih user group, oke. Kemudian choose the S3 support group link. Yang ini ya, S3 support group link. Kemudian choose the user tab. User tab. Oh, ini user tab. Kemudian in the user tab, choose add user. Nah, ini tambahkan penggunanya. Kita klik. Oke. Kemudian select user 1. Nah, ini kita klik user 1. Kemudian in the user tab, we'll see user 1. Oh, kita klik di add user dulu. Kita tambahkan pengguna. Nah, ini sekarang user 1 sudah ada di dalam grup pengguna S3 support. Oke. Kemudian kita akan menambahkan user 2 ke EC support group. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, karena di sini kita sudah menambahkan user 1 ke dalam grup S3 support. Nah, sekarang kita akan menambahkan kita akan menambahkan user 2 ke dalam grup EC2 support. Nah, kita kembali ke grup pengguna, lalu kita klik yang EC2 support. Ini kan belum ada pengguna. Nah, caranya sama, kita akan menambahkan user 2 ke dalam grup ini. Dengan tambahkan pengguna, lalu kita cari user 2, kita klik di sini.
lalu klik tambahkan pengguna. Nah, sekarang user 2 sudah ada di dalam grup EasyToSupport. Selanjutnya, kita akan menambahkan user 3 ke dalam EasyToAdmin Group. Nah, sama caranya kita ke EasyToAdmin, lalu kita tambahkan pengguna, cari user 3. Kita tambahkan pengguna. Sekarang user 3 itu sudah ada di dalam grup EasyToAdmin. The navigation. Oke, jadi sekarang itu di setiap grup pengguna sudah ada masing-masing satu pengguna dan izin yang sudah ditentukan. Nah, sekarang di tas ketiga kita akan melakukan sign in dan test user. Yang pertama kita akan pilih dashboard. Oke, kemudian kita akan copy sign in URL for IAM user in the account. Oh yang ini. Oh ini. Kemudian kita buka mode private atau incognito. Kita cari. Nah, username-nya oke, sebentar. Oke, ini kita masukin sesuai dengan di panduan IM. Username-nya adalah user 1 dengan password-nya adalah net 1 password 1. User 1. Kalau kita sign in, kemudian kita lihat di sini in the search box of right of service, search for S3 and open console S3 console. Di bagian sini kita cari S3, kita buka. Nah, ini kita sudah masuk ke S3 mainframe console. Nah, change the name of packet. Nih, sejak kita jadi sampai sini itu sejak kita jadi bagian pengguna dari user group S3 itu kita bisa mendapatkan akses yang dimiliki oleh pengguna dalam grup tersebut. Nah, jadi kita bisa buka. Oke, seperti itu. Kemudian choose the name of the bucket that is in the account. Oh, ini udah. Kemudian isi the search box of service, search for EC2. Dari EC2.
kita kan tadi login sign in sebagai user satu, tapi ketika kita masuk ke situ konsol itu kita tidak bisa melihat apapun karena kita tidak memiliki akses ke dalam grup di situ. Seperti itu. Jadi pengguna itu hanya bisa melihat uh, izin dari grup yang mereka miliki. Kemudian kita sign user satu out dengan cara kita kembali dulu. Nah, ini kita sign in lagi. Ini kita bisa keluar. Kemudian kita masuk kembali menggunakan user 2. Kita masuk sebagai user 2. Kalau sign in, lalu kita cari di situ di pencarian. Ini di sini itu kalau sebelumnya kita pada saat kita login sebagai user 1 kita tidak bisa melihat isi. Ini stand dari isi 2. Nah, karena user 2 ini bagian dari itu, makanya kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam instance tersebut. In navigation on the left, just instance. Kita pilih instance. Kemudian, if this cannot be, jadi di sini kita bisa membuat instance. Ada AWS, macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE, dan Debian. In the instance state, stop instance. Oke, kita coba cari S3 di sini. Ini kan kita masih login sebagai user 2 ya. Nah, oke. Kemudian
kita coba sign off dari user 2, lalu kita login sebagai user 3. Kita masuk sebagai user 3 dan passwordnya adalah lab password 3. Lab password 3. Kemudian kita pilih EC2 di sini. Nah, kita sebagai user 3 itu tidak memiliki akses terhadap grup EC2 karena kita tidak masuk ke dalam grup ini. Oke, coba kita lihat di bagian instance. Oke, pastinya di sini karena region saya bukan di Virginia, kita ubah. Nah, sekarang udah ada instance di sini. Kan saya login sebagai user 3. Nah, kita akan mencoba untuk step instance di sini. Kita akan klik instance lab ini. Kemudian kita akan pilih stop instance. Oke, kita klik, kemudian kita lihat di bagian status. Nah, ini ada bagian hentikan instance. Kita coba apakah berhasil. Kita klik aja. Kita hentikan. Gagal. Coba lagi. Nah, sekarang kita bisa berhasil memulai penghentikan. Jadi karena user 3 di sini memiliki akses terhadap instance grup dari EC2, dia bisa menjalankan bahkan mematikan dari instance yang ada di dalam grup EC2 tersebut. Oke. Sampai sini kita diminta untuk submit your work untuk merekam progres kita. Oke, kita klik submit. Ini yes. Oke, please don't close this tab. Ini lagi menunggu. Oke. Kita tunggu aja di sini.
Ya, sampai di sini artinya kita sudah bisa melihat IM user dan grup yang udah dibuat dari sananya, namun kita cek. Kemudian kita bisa memahami perbedaan dari manage police dan uh, inline police. Kemudian kita bisa menambahkan grup user ke dalam grup sesuai dengan role-nya. Lalu kita bisa mencoba login terhadap ketiga user tersebut dan melihat perbedaan apa saja sih perbedaan dari hak aksesnya. Jadi fungsinya IM ini sebenarnya adalah untuk memudahkan pengelolaan user dan izin dari grup atau user tersebut sehingga setiap user itu hanya dapat melakukan hal yang sesuai dengan role-nya sehingga dapat meningkatkan keamanan tentunya dan efisiensi di AWS. Oke, ini udah ada get dan submission reportnya. Lalu kita analyze saja. Dan ini kita klik yes. Nah, ini udah merah, artinya sudah selesai. Oke, segitu dulu penjelasan dari lab pertama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.